pihak sekolah itu bisa bukan membentuk anak ya, karena anak itu tidak bisa dibentuk. Maksudnya apa? Anak itu punya cita-cita sendiri, begitu ya. Nah sekarang saya minta bantuan ya. Mungkin Bu Devi sama Bu Warsini bisa maju depan sebentar, Bunda. Monggo Bunda. Saya pilih yang muda-muda ini. Monggo Bunda. Nah sini ya Bunda. Ini saya buat ilustrasi ya, biar kita lebih memahami anak-anak kita. Nah coba ini misalnya gini ya Bunda. Coba Bunda Warsini jenengan di tangan panjenengan itu ya. Coba Anda genggam begini ya. Posisi menggenggam. Nah, menggenggam dan dalam pikiran Anda itu adalah sesuatu yang berharga. Anda tidak mau melepasnya, apapun paksaannya, apapun bujukannya, oke? Nah, kemudian Bu Devi, coba Anda itu punya target harus bisa membuka tangannya Bu Warsini. Anda silakan berikan bujukan, rayuan atau apapun juga ya, atau menghibah ya, kita dikasihani dan sebagainya. Sini dibuka lah ya. Coba silakan praktekkan juga. Anda membuka, Anda tidak akan mau buka gitu ya. Mau selesai aja. Bertanya, antara Bu Devi dan Bu Warsini itu siapa yang lebih berkuasa, atau siapa yang lebih kuat, atau siapa yang punya kehendak lebih kuat? Coba Bapak Ibu. Bu Warsini, mengapa? Tetap menggenggam tangannya. Bu Warsini Tetap menggenggam tangannya. Tetap menggenggam tangannya. Kemudian Bu Devi juga tadi tetap membujuk dengan berbagai cara. Tapi apakah bisa? Mungkin bisa, mungkin tidak ya Bunda ya. Nah itu tergantung. Tapi apakah Bu Devi misalnya itu bisa memaksa Bu Warsini, Bu buka? Nah itu kan juga tidak serta-merta nggak bisa ya. Kecuali kalau memang Bu Warsini itu ingin membukanya. Tapi beliau tadi memang berkehendak tidak membuka ya Bunda ya. Nah disitulah Bunda, seperti ilustrasi pendidikan kita pada anak-anak. Kita itu tidak bisa Bunda menyuruh anak-anak ya. Maksud saya seperti ini. Jadi kita tidak bisa mendoktrin dia. Nah, jadi ketika anak itu ingin belajar, itu harus ada menjadi motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tidak bisa terus-terusan dibahas. Tapi kan masih kecil Bun, apa yang ngerti tentang motivasi intrinsik, tentang motivasi dari dalam dirinya. Nah betul Bunda, tapi kita arahnya ya, goalnya itu ke sana. Bagaimana biar anak itu mau belajar tanpa harus didesak-desak terus, dipaksa-paksa terus, tapi dia merasa itu adalah kebutuhan pribadinya. Aku butuh sinau. Seperti itu ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bunda Devi dan Bunda Warsini. Silahkan duduk kembali Bunda. Baik, itu tadi ya Bunda. Jadi pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa orang melakukan sesuatu kecuali orang itu memang punya keinginan, ya seperti itu. Dalam pendidikan anak-anak kita harus menerapkan itu, karena itu pendidikan itu harus berlandaskan kasih sayang, menuntun. Bocah ki ora enek sih, ora iso dituntun atau ora iso dirubah. Insya Allah bisa ya Bunda ya. Tapi kita harus sediakan lingkungan yang baik. Misalnya bocah butuh moco, yo diwenehi bahan bacaan ya. Itu tadi kita usahanya salah satunya dengan literasi cloud itu tadi ya Bunda ya. Nanti saya harap Bunda habis dari sini itu langsung mendaftar literasi cloud, nanti dibuat daftar bacaannya. Jadi hari Senin anak baca apa, Selasa baca sama Bunda, Rabu mendengarkan membaca nyaring dan sebagainya. Itu saya harap sudah bisa efektif mulai liburan ya Bunda ya. Nah ini saya akan menyampaikan sedikit ya Bunda. Ini tentang teori kontrol. Nah ini tadi Bunda harus tahu ini, soalnya ini diterapkannya nggak hanya Bu Guru, tapi juga Bapak Ibu di rumah ya. Teori kontrol itu kita sebagai apa? Nah yang pertama Bunda, itu kita memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi kita mengontrol anak, itu kita menghukum. Maksudnya gimana ya Bun? Dan apakah itu baik? Coba
kira-kira Bapak Ibu pernah tidak memposisikan diri dalam posisi penghukum kepada putra-putrinya di rumah? Dan saya pun juga harus mempertanyakan diri saya sendiri ya, apakah saya itu memposisikan Bu Guru sebagai penghukum? Pernah tidak Bapak Ibu? Insya Allah pernah ya. Iya, manusiawi ya, karena kita mungkin belum tahu ilmunya. Saya pun juga sama Bunda. Oh berarti aku ini kok menghukum, padahal dalam posisi penghukum itu nanti apakah berdampak positif atau tidak ya menurut Bapak Ibu? Positif. Ada yang berpendapat bahwa itu bisa positif, tapi bisa juga negatif. Nah ini kita akan bahas lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah posisi penghukum itu kira-kira raut wajahnya kados pundi Bapak Ibu? Garang, galak, marah ya, emosi gitu kan ya Bapak Ibu ya. Kamu lagi, misalnya itu kalau Bu Guru, orang gara PR meneh, wes ping piro wae, wes nek saiki mlayu lapangan ping 5 misalnya. Nah, itu posisi penghukum. Posisi penghukum itu kalau menurut saya ini pendapat ahli ya, itu adalah posisi kontrol yang sebaiknya tidak kita ambil. Dan terus bocah kira dihukum ya ora kapok-kapok loh Bu Guru. Sabar dulu. Nanti kita akan pelajari posisi kontrol yang lain dan Bapak Ibu bisa mempertimbangkan sebaiknya aku memposisikan diri seperti apa ya. Yang kedua Bapak Ibu, itu adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi bocah ini merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Jadi bocah ini merasa salah. Nah, kalau tadi ini garang ya Bunda ya, garang, terus intonasi suara cenderung tinggi ya. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini seperti apa Bunda? Dari intonasi suaranya bagaimana menurut dugaan Bunda? Sedih bisa, lembut bisa, pelan-pelan, menghibah gitu ya. Kemudian kalimat gimana Bunda? Penyesalan, benar. Kemudian coba kira-kira kalimat yang terucap apa ya ketika jenengan bocah misalnya apa ya wis sore rendang pakung lah. Kemudian Anda ingin membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu kira-kira bagaimana? Insya Allah pernah ini ya. Insya Allah pernah ini ya. Bagaimana Bunda? Jangan diulangi lagi, betul. Kemudian mungkin ada pendapat yang lain. Gimana ya kira-kira? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan ya sama Bu Guru. Bu Guru itu sudah mengajar kamu loh dari Senin sampai Jumat. Kok yoran dan iso-iso tole? Kok yoran dan mudeng-mudeng tole? Kamu nggak kasihan ya kalau Bu Guru nanti ditegur kepala sekolah? Nah, itu membuat anak lebih bahaya loh Bunda. Efeknya daripada sebagai penghukum. Kalau penghukumnya biasanya fisik ya, tapi kalau fisik berlebihan ya bahaya juga. Tapi kalau ini mental. Nah sekali Bunda. Jadi ini anak itu merasa gagal. Aku tidak bisa memenuhi keinginan guruku, membahagiakan guruku, membuat bangga orang tuaku, memenuhi harapan orang tua dan guruku. Nah ini juga ada sesuatu yang berbahaya ya ketika kita memposisikan diri sebagai posisi membuat rasa bersalah. Jadi anak itu akan merasa gagal. Dan padahal Bunda sampai di sini dulu ya, masih ada 3 posisi kontrol yang lain. Sampai di sini itu kalau kita cermati ya Bunda, apakah itu akan ada perbaikan kepada diri anak? Saya melakukan itu ya Bunda ya. Karena yang pertama ini anak mungkin dendam loh ketika dia dihukum. Anyel kalau saya menghukum ya, walaupun itu tujuannya baik, ben bocah ki ben mudeng yang kuwi iki salah misalnya ya, tapi di sisi lain dia ada rasa dendam, ada kemarahan, dan kemarahan itu kan emosi yang tidak positif ya. Nah kemudian untuk membuat rasa bersalah itu tadi, ini tuh mental ya Bunda ya, mental anak terbebani. Mental anak terbebani sehingga dia itu bisa lebih destruktif daripada menghukum secara fisik ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga Bunda ya, nah kalau posisi teman ini posisi wajahnya mendekat, tersenyum ya, kemudian loh kok terlambat lagi, ayo
Sudah, kalau begitu sekarang kamu masuk ke kelas, tapi jangan diulangi lagi ya sayang. Nah seperti itu. Jadi nada-nadanya itu ramah ya, menunjukkan perhatian, menunjukkan kasih sayang. Dan ini lebih baik ya Bunda ya, daripada posisi penghukum ataupun posisi pembuat rasa bersalah. Akan tetapi ada juga kekurangannya Bunda. Kira-kira apa Bunda kekurangannya? Misalnya waktu itu telatnya nurutnya sama Bu Amri, kemudian nanti hari berikutnya Bu Amri tidak masuk, yang ada Bu Vidya misalnya ya. Nah itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kemungkinan anak itu bisa tidak nurut loh sama Bu Vidya, karena dia percayanya sama orang yang memposisikan diri sebagai teman itu tadi. Jadi kalau seperti itu motivasinya kan belum dari dalam dirinya ya Bunda ya. Kita belum mengajarkan itu kepada anak-anak. Jadi posisi teman itu baiklah ya Bunda ya, tapi juga belum mengarah kepada solusi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, untuk posisi sebagai pemantau ini itu kita membuat kesepakatan, ya. Nah, ya kita membuat kesepakatan. Itu wajahnya tidak terlalu ramah ya, tapi juga tidak garang. Jadi sebentar-bentar saja. Dan dia lebih kepada kenyataan, kepada fakta, kepada data, kepada tanggal ya. Misalnya begini, kamu kemarin itu kan tidak mengerjakan PR. Nah, kamu tahu kan peraturan di sekolah ini atau di kelas ini untuk anak yang tidak mengerjakan PR? Misalnya anak itu menjawab, oh iya Bu, saya berarti harus mengerjakan 2 kali lebih banyak misalnya. Misalnya kesepakatannya memang seperti itu ya. Betul. Nah berarti sekarang apa yang akan melakukan? Ya Bu, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya akan mengerjakan tugas saya, mengerjakan 2 kali lebih banyak misalnya ya. Nah di sini itu anak sudah mulai belajar paling tidak bertanggung jawab ya Bunda. Bertanggung jawabnya dia itu menanggung konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi ketika guru tidak mengawasi atau guru tidak bertanya ya, kamu sudah mengerjakan PR belum dan sebagainya, itu juga anak tidak akan memiliki motivasi yang datangnya itu dari dalam dirinya itu loh Bunda ya. Oh aku tak ngene, itu belum ya, tapi ini masih lebih baik. Nah posisi teman dan pemantau ini bisa kita latih kepada anak-anak ya pelan-pelan. Kemudian harapannya ini ya Bunda ya, nanti Bunda dan Ayah sekalian itu bisa menjadi manajer. Jadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Nah posisi kontrol sebagai manajer ini adalah harapan kita. Ini diterapkan di sekolah maupun di rumah untuk mengatasi permasalahan anak. Anak tidak mandi sore itu permasalahan anak Bunda. Anak tidak suka belajar itu juga permasalahan anak. Nah, bagaimana kita akan membantu anak-anak itu untuk menjadi lebih baik? Jadi di sini kita tidak ingin menghukum, bukan menghukum. Kita memberi dia kesempatan untuk memperbaiki permasalahannya, memperbaiki kekurangannya, seperti itu ya. Nah, dan itulah inti dari pendidikan. Betul tidak Bunda, setuju ya? Sepakat ya? Nah, inti dari pendidikan. Jadi kita beri ruang. Orang kok kita bodoh atau sinau dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan gitu ya. Jadi jangan pernah mencela anak, jangan pernah mengecilkan dia atau membuatnya merasa bersalah atau bahkan menghukum secara fisik ataupun mental gitu ya. Nah, dalam posisi manajer ini ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Ya Bunda ya, ini kita sudah sampai di terakhir Bunda. Nah, dalam segitiga restitusi ini kita bertanya kepada anak ya, kejadiannya apa sih tadi? Gitu ya misalnya. Oh saya bertengkar Bu sama si ini, dia nakal banget loh Bu, jajanan saya itu dia ambil katanya ya. Oh baik. Nah pertama kita menstabilkan identitas anak. Jadi kemarahan dia itu beralasan, kita stabilkan ya, stabilkan identitas.
Stabilkan identitas. Nah, kita berkata ya Bunda, tapi dengan suara yang jelas, tidak perlu juga terlalu ramah ya, tapi kita tegas, datar saja. Kita katakan, Ibu mengerti, kamu tentu marah saat jajanan kamu itu diambil oleh temanmu, karena itu adalah milikmu. Maka wajar saja kalau kamu mempertahankan apa yang menjadi hakmu. Ya, jadi kita memberikan keadilan kepada anak tersebut, ya kan? Kita katakan, kita memahami dia seperti itu ya. Nah, itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, tapi coba tadi kamu ingat-ingat, ketika kamu marah kepada temanmu untuk mempertahankan hakmu, apa yang kamu lakukan? Oh, saya cubit dia, Bu, misalnya. Nah, oh, kamu cubit dia ya. Nah, di sini kita memvalidasi kesalahan. Nah, jadi kita membuat anak mengakui apa yang tidak benar dari tindakannya. Kita tuntut pelan-pelan ya Bunda ya. Memvalidasi kesalahan. Nah, dengan kamu mencubit temanmu, lalu temanmu menangis, bagaimana perasaan kamu? Ya sedih juga sih Bu. Lah tapi dia itu nakal sekali loh Bu. Baik. Nah, coba kamu ingat tidak apa yang Bu Guru ajarkan, apa yang Bapak Ibu ajarkan di rumah? Nah, kira-kira dengan kamu mencubit temanmu, dengan kamu membuat dia menangis, itu nilai apa yang kamu langgar? Jadi dari kecil sudah kita ajarkan anak itu karakter Bunda. Kita mengarahnya ke nilai. Nilai apa yang kamu langgar? Oh iya Bu, berarti saya nggak sayang tuh sama teman saya, nggak rukun juga, gitu ya Bun ya. Oh iya, berarti nilai kasih sayang. Jadi anak mengerti tentang nilai-nilai Bunda, mengerti tentang kasih sayang, walaupun itu abstrak ya, abstrak. Bagi anak kan tidak tahu, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tapi anak bisa memahami itu. Sudah mulai mengenal kasih sayang, kisek piye, kerukunan kisek piye, hidup hemat itu yang seperti apa, itu kita perkenalkan kepada putra-putri kita ya. Kemudian setelah itu kita bertanya, yang ketiga ya, menanyakan keyakinan. Nah,